Puji Tuhan, Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, baik saudara yang ada di rumah maupun saudara yang hadir di sini. Biarlah pagi ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pagi ini adalah breakthrough atau mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, saudara, di mana kita melihat bahwa bacaan Alkitab di atas memberi gambaran kepada kita tentang satu situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh seorang istri nabi atau hamba Tuhan yang sedang berada dalam masalah. Nah, masalah yang dihadapi oleh istri dari hamba Tuhan atau nabi ini adalah yang pertama, dia baru saja kehilangan suaminya. Ya, kita tahu dalam pembacaan tadi dinyatakan bahwa suaminya itu sebagai seorang nabi atau sebagai seorang hamba Tuhan baru saja meninggal. Dan yang kedua, suaminya meninggal bukan meninggalkan warisan kepadanya, melainkan hutang yang tidak mampu dia bayar, sehingga penagih hutang mengancam untuk mengambil kedua anaknya sebagai budak pengganti hutang yang tidak mampu dia bayar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin di antara kita tidak ada seorang pun yang ingin mengalami seperti apa yang dialami oleh janda tersebut, yaitu memiliki hutang yang tidak mampu dibayar. Karena jika hal itu terjadi, saudara, itu akan membuat kita susah tidur. Atau barangkali kita akan buat menukar-nukar kartu HP supaya tidak gampang atau tidak mudah dihubungi. Saudara, yang sedang ada dalam masalah dan kesulitan adalah istri seorang hamba Tuhan, dan masalahnya adalah soal hutang piutang. Barangkali saudara, ada di antara saudara yang berkata, "Kok nabi atau hamba Tuhan berhutang?" Saudara, kalau begitu apakah berhutang itu berdosa atau tidak? Saudara, hari gini kita masih nanyakan bahwa hutang itu dosa atau tidak. Ya, bahkan saudara, kalaupun orang sekarang ini tidak berhutang secara langsung kepada seseorang, bisa jadi juga berhutangnya lewat kartu kredit. Nah, saudara,
Masalahnya bukan terletak pada berhutangnya, tapi masalahnya adalah apakah saudara membayar hutang saudara atau tidak. Di situ masalahnya saudara. Nah, yang akhirnya membuat kita berdosa, yang akhirnya membuat kita bersalah adalah ketika kita berhutang, tetapi kita tidak membayar hutang kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nabi atau hamba Tuhan yang diceritakan di atas punya hutang. Dan nabi atau hamba Tuhan tersebut bukannya tidak mau membayar hutang, melainkan tidak bisa membayar hutang karena dia sudah mati. Saudara, bagaimana saudara menagih hutang kepada orang yang sudah mati? Ya, itu tidak mungkin. Nah, kalau dia masih hidup, saya yakin dia akan membayar hutangnya. Sebab dikatakan di atas bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, kalau dia punya hutang, pasti akan membayar hutangnya. Ya, tapi dikatakan sekarang dia sudah mati. Nah, hal ini juga saudara tidak boleh menjadi alasan bagi kita, ya, karena kalau kita berhutang lalu kemudian kita tidak bisa bayar hutang, ya udah mati saja. Ya kan, saya pikir Om Steve tidak seperti itu ya Om ya. Ya kan, kalau kita berhutang selama kita masih hidup, selama kita masih terus berusaha, ya kita bisa harus membayar hutang kita. Ya, nah tetapi ini tidak boleh menjadi alasan supaya jangan ditagih hutang lalu kemudian kita mati saja. Nah, saudara kita Tuhan, sama penagih hutang, tanggung jawab suaminya akhirnya dilimpahkan kepada istrinya karena istrinya tidak mampu membayar, maka mereka mengancam akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Saudara, apa yang janda tersebut lakukan? Dia pergi kepada Nabi Elisa untuk mengadukan nasibnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Ya, bagaimana kita nanti belajar, bagaimana nanti kita mengetahui bagaimana seorang janda ini akhirnya mengalami satu terobosan, mengalami breakthrough di dalam hidupnya, sehingga dia mengalami satu terobosan. Orang yang tidak punya apa-apa, tadi dikatakan orang yang tidak memiliki apa-apa, sama sekali tidak lagi ada sesuatu di dalam hidupnya, tetapi nanti kemudian kita lihat bagaimana dia mengalami satu terobosan, dia bisa bayar hutangnya, dan kemudian dia bisa hidup dari sisa pembayaran hutangnya. Nah, saudara, kita akan perhatikan yang pertama, ya, untuk mengalami terobosan dalam hidup saudara, maka saya mengatakan Tuhan adalah alamat yang tepat. Sekali lagi saudara, untuk saudara boleh mengalami terobosan di dalam kehidupan saudara, untuk saudara mengalami breakthrough di dalam hidup saudara, maka Tuhan itu adalah alamat yang tepat. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab di atas memang berbicara tentang seorang janda yang sedang mengalami masalah soal hutang piutang. Tapi saya mau katakan, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, apapun persoalan yang saudara sedang hadapi hari ini, maka Tuhan adalah alamat yang paling tepat untuk saudara mengadukan masalah dan pergumulan saudara. Tadi di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 memberikan jaminan kepada kita, di mana Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Saudara, saat saudara mengalami masalah, kepada siapa saudara bercerita? Kalau dalam situasi seperti ini saudara, saat sekarang ini saudara mengalami masalah, saudara cerita sama orang lain, maka jawaban yang saudara terima adalah sama. Artinya bahwa kalau saudara sudah bercerita kepada orang lain permasalahan dan persoalan saudara, saudara ceritakan semua yang menjadi beban saudara, saudara ceritakan apa yang menjadi pergumulan saudara, maka jawaban yang saudara terima dari orang lain itulah dia akan bilang sama. Artinya apa? Artinya mereka pun saat ini sedang ada dalam situasi yang sama, sedang ada dalam situasi yang dihadapi sama seperti yang saudara hadapi, yaitu mereka pun sedang ada dalam masalah, mereka pun sedang ada dalam pergumulan, dan ujung-ujungnya
Mereka hanya bilang, sama. Kalau kamu menghadapi masalah, maka aku pun sedang ada dalam masalah. Jadi tidak ada solusi yang saudara terima. Kalau saudara membawa hidup saudara, membawa masalah saudara, membawa persoalan saudara kepada orang lain. Sehingga akhirnya kita semua tergabung dalam kelompok orang-orang yang bermasalah. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, diceritakan dalam pembacaan firman Tuhan di atas bahwa ketika Tuhan Yesus sampai di Nain, maka dia berjumpa dengan orang yang sedang mengusung mayat untuk dikuburkan. Dan mayat tersebut adalah anak satu-satunya dari seorang janda. Melihat janda tersebut menangis, maka dikatakan oleh firman Tuhan, tergeraklah hatinya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dikatakan, Yesus bertindak dan membangkitkan anak yang sudah mati tersebut. Terobosan akan saudara alami saat saudara datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya berdiri melihat sambil geleng-geleng kepala dan berkata, aduh kasihan. Saudara, kalau kita berbicara kepada orang, kalau kita menceritakan persoalan kita, kalau kita membawa pergumulan kita kepada orang lain, maka orang lain hanya berkata, aduh kasihan sekali kamu. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mungkin sambil bilang, kasihan sekali kamu. Tetapi kalau kita menceritakan semua pergumulan kita, kalau kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan Tuhan Yesus ketika mendengar apa yang kita ceritakan kepadanya, Tuhan Yesus ketika mendengar persoalan dan masalah yang kita ceritakan kepadanya, waktu kita datang kepadanya, maka dikatakan ketika Tuhan Yesus mendengar, dia tidak hanya menggeleng-gelengkan kepala, dia tidak hanya berkata kasihan, melainkan dia bertindak dan memberikan jalan keluar, memberikan solusi dari setiap persoalan dan masalah yang dihadapi. Saudara, perhatikan ini. Waktu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang kita ceritakan kepadanya, maka Tuhan Yesus langsung menghampiri, memberikan jalan keluar, membangkitkan anak muda yang mati di Nain itu. Nah, demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Saat kalau kita bercerita kepada Tuhan, dalam doa kita, dalam pergumulan kita, kita meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Dengar dengan baik saudara, Tuhan tidak hanya duduk di atas tatanya, dia akan datang menghampiri saudara dan memberikan jalan keluar sehingga saudara mengalami terobosan, saudara boleh mengalami breakthrough di dalam kehidupan saudara, dan hidup saudara boleh mengalami satu kemenangan dari setiap persoalan dan masalah yang saudara hadapi. Nah, kalian saudara perhatikan ini dengan baik. Kita mesti mengerti betul alamat yang kita harus cari ketika kita mengalami masalah. Yesus Kristus itu adalah alamat yang tepat saat saudara menghadapi pergumulan di dalam kehidupan saudara. Nah, supaya saudara mengalami terobosan di dalam kehidupan saudara, jangan saudara salah. Jangan saudara mengambil jalan yang salah. Jangan saudara lari kepada orang-orang, jangan saudara lari kepada orang pintar. Tetapi larilah kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Nah, yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya saudara dapat mengalami terobosan atau breakthrough di dalam kehidupan saudara? Maka yang kedua itu mulailah dengan apa yang ada di dalam diri saudara. Perhatikan kembali dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.
Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, buli-buli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah botol yang sangat kecil. Botol kecil atau guci kecil. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Elisa adalah sesuatu yang kalau kita pikirkan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin minyak yang ada di buli-buli yang kecil itu, yang lebih kecil dari bejana itu, dapat memenuhi bejana yang ukurannya lebih besar. Sebagai contoh misalnya, saudara misalnya bawa air aqua. Ada aqua? Saudara, ya, terima kasih. Saudara misalnya bawa aqua, di mana aqua itu ukurannya adalah 100 berapa mililiter? Atau berapa ukurannya itu, Dek? 600 mili. Oke, sekarang air yang ada di botol aqua yang 600 mili itu, lalu kemudian kalian tuangkan ke botol yang isinya yang apa volumenya itu 200 mil 1000 mili, kira-kira bisa penuh nggak itu botol itu? Tidak mungkin, ya kan? Nah saudara, air yang 600 mili itu kalau dituangkan hanya akan dapat memenuhi tempat yang besarnya berapa? 600 mili. Tidak mungkin dapat memenuhi tempat yang lebih besar. Namun kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, sehingga kalau kita berpikir secara akal kita, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena buli-buli itu adalah botol yang sangat kecil, lalu kemudian dikatakan kepada janda itu, janda Nabi itu atau janda hamba Tuhan itu, supaya mencari tempat yang lebih besar, yaitu bejana. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin ya buli-buli hanya sebotol, tetapi sama Nabi Elisa disuruh minta supaya mengambil bejana yang banyak, lalu supaya minyak yang di buli-buli yang kecil itu dituangkan ke bejana yang lebih besar. Secara akal manusia itu tidak mungkin bisa memenuhi bejana. Secara lahiriah, saudara, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ilmu ilmiah pun mengatakan bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi. Namun saya mau katakan kepada saudara, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Halo? Ya, saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu tidak mungkin mustahil bagi Tuhan. Ya, karena bagaimanapun yang kita lakukan, kita hanya harus lakukan apa yang menjadi bagian kita, tetapi selanjutnya Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Nah, Tuhan mampu menciptakan dari yang sama sekali tidak ada menjadi ada. Apatah lagi ini sesuatu yang sudah ada, maka Tuhan sanggup menggandakannya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, jangan batasi karya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan batasi karya Tuhan di dalam setiap apa yang saudara lakukan. Mulailah dengan apa yang ada pada diri saudara dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dan membuat terobosan di dalam hidup saudara. Saudara, kita ingat, bagi Musa itu hanya ada sepotong tongkat di tangannya. Dan dengan tongkat tersebut oleh kuasa Tuhan, dia membelah laut sehingga orang Israel bisa menerobos dan sampai di seberang dengan selamat. Jadi mari kita belajar saudara, jangan kita putus asa, jangan kita patah semangat, jangan kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluar lagi, ada setiap persoalan dan masalah yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya adalah apa yang ada di dalam diri saudara, maka mulailah dengan itu. Maka biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang akan membuat terobosan di dalam kehidupan saudara. Bukankah saudara seringkali menyanyi bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan saudara? Jadi karena itu saudara, apapun musim yang saudara sedang hadapi hari ini. Orang mungkin berkata ini musim susah. Orang berkata ini musim paceklik. Tapi bagi anak-anak Tuhan, apapun musim yang saudara sedang hadapi, Tuhan mampu membuat terobosan di dalam kehidupan saudara. Yang penting apa yang saudara bisa lakukan.
Saudara jangan hanya berpangku tangan, saudara jangan hanya menyesali nasib, saudara jangan hanya menyalahkan situasi dan kondisi di mana saudara berpikir kenapa hal ini terjadi, kenapa harus ada virus corona dan lain sebagainya. Saudara tidak hanya menyesali diri, saudara tidak hanya berpangku tangan, tetapi lakukanlah apa yang bisa lakukan dari apa yang ada dalam diri saudara, dan ingat, lihat bagaimana Tuhan yang akan bekerja di dalam dan melalui kehidupan saudara. Sehingga akhirnya saudara mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Saudara, saya sungguh bangga kepada beberapa jemaat yang dalam situasi seperti ini mereka tidak berpangku tangan. Ada saja yang mereka lakukan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun harus beralih profesi. Ya, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk berkarya. Dan saya akan melihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang ini, jemaat ini, untuk dia dapat bertahan hidup. Sehingga dengan apa yang dia memulai itu, maka dia mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya, sampai hari ini, dia masih dapat bertahan untuk melewati segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Jadi mari saudara kalau Tuhan, jangan patah semangat. Tetap terus berjuang di dalam Tuhan. Dan lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Maka lihat bagaimana Tuhan yang akan membuat terobosan di dalam kehidupan saudara. Nah yang ketiga saudara, untuk mengalami terobosan dalam hidup saudara, maka taatlah kepada Tuhan. Ya, taatlah kepada Tuhan. Ayat 5-7 dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara perhatikan dengan baik. Sekalipun perintah yang disampaikan, sekalipun apa yang ditunjukkan oleh Nabi Elisa itu, menurut janda ini mungkin adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Namun ketaatanlah yang akhirnya menyebabkan janda ini mengalami terobosan di dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang yang ingin mengalami terobosan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang mengalami breakthrough di dalam kehidupannya. Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena tiap kali dia dengar firman, tiap kali dia dengar nasihat, tiap kali dia mendengar apa yang diberikan oleh Tuhan, yang diberitahukan oleh Tuhan, kalau sesuatu itu tidak masuk akal, dia mungkin berkata, aduh, itu tidak mungkin. Saudara, kita harus ingat bahwa ketaatanlah yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita. Ya, janda tersebut taat melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia pergi meminjam bejana, menutup pintu, dan kemudian mulai menuang minyak yang sedikit yang dibuli-buli itu. Ketika dituang ke dalam bejana, maka dikatakan bahwa minyak itu terus mengalir untuk memenuhi bejana-bejana yang dia miliki. Setelah itu dia menjual minyak tersebut lalu membayar hutang-hutangnya dan hidup dari uang sisa yang dipakai untuk membayar hutangnya. Janda tersebut menjadi saudara tidak menjadi silau oleh karena uang yang dia dapatkan dari menjual minyak itu. Artinya dia tidak berpikir, waduh sekarang saya banyak uang, sayang kalau diberikan kepada penagih hutang. Udah, aku pakai untuk usaha, aku pakai untuk kebutuhan hidupku. Tidak, tetapi dia taat lalu melakukan dan membayar hutangnya sehingga dia bisa hidup dari sisanya itu. Saudara, kadang orang seperti itu. Ya, jangankan saya sekarang ini melihat, jangankan orang untuk mengembalikan perpuluhan, untuk memberikan persembahan aja tidak mau. Nah, saudara, bagaimana kita mengalami terobosan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak bertindak untuk belajar menabur? Bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita kalau kita tidak taat kepada Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak butuh uang. Ya,
Yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita adalah ketaatan. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan kita, maka Tuhan mau mencari kita untuk kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat saudara, saya tidak pernah menakut-nakuti jemaat supaya jemaat mengembalikan perpuluhan, nanti kalau tidak mengembalikan perpuluhan nanti tidak diberkati. Ya, saya tidak pernah menakut-nakuti karena persembahan yang diberikan dengan rasa takut itu juga sesuatu yang tidak berkenan. Ya, tetapi saya mau mengingatkan kembali kepada kita tentang hukum tabur tuai. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan kita, maka jangan takut menabur. Saudara dapat bayangkan seorang petani kalau begitu selesai panen, ya, semua padinya itu dia jadikan beras, lalu kemudian dia makan semua yang dia panen tahun itu. Maka saya pastikan tahun depan mereka kelaparan. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang ditabur, sehingga akhirnya dia tidak akan menuai. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa orang berpikir, saya banyak membaca di media sosial mengatakan, jangankan memberikan persembahan, untuk makan saja susah. Saudara, tergantung kepada iman saudara. Tergantung kepada iman saudara. Kalau saudara memiliki iman seperti itu, maka firman Tuhan mengatakan apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Kita ingat bagaimana Nabi Elia juga ketika bertemu dengan seorang janda Sarfat, dia katakan apa? Buatkan roti kecil dulu bagiku, maka Tuhan akan memberkati engkau. Ya, dan ketika janda itu taat untuk membuat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, lihat, Tuhan memelihara kehidupan janda tersebut dengan anaknya dan juga dengan Nabi Elia. Kenapa? Karena janda tersebut apa? Taat. Dari sedikit yang dia punya, dia belajar menabur itu, memberikan yang orang lain terlebih dahulu, memberikan hamba Tuhan itu terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati janda tersebut. Sekali lagi saudara, Tuhan mencari ketaatan kita. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi Tuhan mencari kita. Apakah kita orang-orang yang taat? Kita bukan, saudara jangan berpikir bahwa kita akan mengalami terobosan kalau kita sendiri tidak mengalami ketaatan. Nah, karena itu maka yang ketiga yang harus ada di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengalami terobosan, bagaimana kita mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita, maka setiap kita harus taat kepada Tuhan. Setiap kita harus taat kepada firman. Saudara, saya tidak berbicara tentang perpuluhan atau persembahan saja. Yang saya maksudkan adalah kiranya saudara boleh mengalami ketaatan di dalam segala hal yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Ya. Di sini intinya saya mau katakan, saya bukan berbicara tentang uang, tapi saya berbicara tentang ketaatan. Kalau saudara ingin mengalami terobosan dalam kehidupan saudara, maka ketaatan harus ada di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang mau taat kepadanya. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang egois. Kita minta Tuhan memberkati kita, tetapi kita tidak mau taat kepadanya. Sebab itu saudara, breakthrough atau terobosan akan kita alami kalau kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama dikatakan, pergilah ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Saudara, semua kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Kalau kita berbicara, kalau kita menyampaikan semua yang kita alami kepada orang, maka orang akan menjawab, sama, lu begitu, gua nggak apa lagi. Tapi kalau kita bercerita kepada Tuhan, maka dengarkan baik, Tuhan sanggup untuk membuat terobosan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah dan persoalan kita hadapi. Yang kedua saudara, mulai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jangan berpangku tangan, jangan menjadi orang yang malas. Jangan saudara patah semangat.
Saudara tidak melakukan apa-apa, tetapi saudara ingin mengalami terobosan. Itu adalah sesuatu yang apa? Mustahil. Tidak mungkin terjadi. Kalau saudara mulai belajar bertindak, melakukan apa yang menjadi bagian saudara, maka dengan baik, Tuhan sanggup untuk menolong saudara di dalam setiap pekerjaan yang saudara lakukan. Sekecil apapun yang saudara bisa lakukan, lakukanlah itu. Maka lihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga saudara, taat dan lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Maka pasti Tuhan mampu memberkati saudara dan memberi saudara terobosan di dalam kehidupan saudara. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, Tuhan pasti mampu melindungi kita. Saat kita pasti mampu melewati masa-masa krisis ini. Karena Tuhan berkata, jangan takut. Sebab aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada hari ini. Baik saudara yang hadir di tempat ini maupun saudara yang berada di rumah. 3 hal ini yang harus saudara miliki di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, pergilah ke tempat ke alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua, mulai dengan apa yang ada pada diri saudara. Jangan malas, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Dan Tuhan akan berkarya dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, taatlah dan lakukan kebenaran firman Tuhan.